Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang diskusi kami, yaitu tentang mendialogkan normativitas dan historisitas agama. Di sini nama-nama kelompok 5. Saya sendiri yaitu Setanti Nur Hamidah 18422 076. Saya Muhammad Rizky 18422 085. Dan saya Noni Yuanda NIM 18422 087. Pengertian tentang normativitas, yaitu kata normatif berasal dari bahasa Inggris norm, yang berarti norma, ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Pada aspek normativitas, studi Islam agaknya masih banyak terbebani oleh misi keagamaan yang bersifat memihak, sehingga kadar muatan analisis kritis, metodologis, historis, empiris, terutama dalam menelan teks-teks atau naskah keagamaan, produk sejarah terdahulu kurang begitu ditonjolkan, kecuali dalam lingkungan peneliti tertentu yang masih sangat terbatas. Pengertian historisitas dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, WJS Purwadaminta, mengatakan sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau peristiwa penting yang benar-benar terjadi. Definisi tersebut terlihat menekankan kepada materi peristiwanya tanpa mengaitkan dengan aspek lainnya. Sedangkan dalam pengertian yang lebih komprehensif, suatu peristiwa sejarah perlu juga dilihat siapa yang melakukan peristiwa tersebut, di mana, kapan, dan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Septanti Nur Hamidah. Maaf teman-temanku, jadi normativitas dan historisitas dalam kajian keislaman. Di sini pemahaman terhadap keislaman selama ini dipahami sebagai dogma yang baku dan menjadi suatu norma yang tidak dapat dikritik dan dijadikan sebagai pedoman yang mutlak, tidak saja mengatur tingkah laku manusia, melainkan sebagai pedoman untuk menilai dogmatika yang dimiliki orang lain. Meskipun demikian, dogmatika tersebut tidak dapat dilepaskan dari segi sejarah pembentukan dogma itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Noni Yuanda. Oke. Sebelum kita membahas normativitas dan historisitas dalam pandangan Amin Abdullah, saya akan kenalkan terlebih dahulu siapa sih Bapak Amin Abdullah itu. Nah, Amin Abdullah adalah sosok pemikir yang produktif dalam gelanggang cendekiawan Muslim Indonesia. Amin Abdullah mampu mensintesiskan di antara sekian banyak argumen yang bertentangan. Beliau juga mampu melahirkan sebuah konsep cerdas dan akomodatif, sehingga dapat menjadi sebuah jawaban atas permasalahan yang dimunculkan. Nah, Bapak Amin Abdullah ini dikenal sebagai salah satu pakar dalam Islamic Studies. Beliau memiliki banyak karya-karya yang telah dibukukan dan menjadi rujukan bagi para akademisi. Selain karya yang telah dibukukan, beliau juga banyak menulis dan tulisannya seringkali kita jumpai di jurnal keilmuan, antara lain seperti Ulumul Quran dan Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies Yogyakarta dan beberapa jurnal keislaman lainnya. Begitu. Nah, jika kita lihat dari karya-karya beliau, setidaknya ada dua pemikiran besar Amin Abdullah yang pada dasarnya merupakan respon dari konteks dan persoalan yang sedang dihadapi oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah persoalan pemahaman terhadap keislaman yang selama ini itu dipahami sebagai dogma. Nah, dogma di sini itu seperti kepercayaan ataupun doktrin yang baku, begitu. Nah, hal ini karena pada umumnya normativitas ajaran wahyu itu ditelaah lewat pendekatan doktrinal teologis. Pendekatan ini itu berangkat daripada teks kitab suci yang pada akhirnya membuat corak pemahaman yang kontekstualis dan skriptualis. Nah, sedangkan di sisi lain, untuk melihat historis keberagamaan manusia itu, pendekatan sosial keagamaan digunakan melalui pendekatan historis, sosiologis, dan antropologis, dan lain sebagainya, yang bagi kelompok pertama dianggap reduksionis. Nah,
Tadi kan sudah kita bahas yang pertama, sekarang yang kedua, yakni pendekatan ini bagi Amin Abdullah merupakan hubungan yang seharusnya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Kedua jenis pendekatan ini bersifat teologis normatif dan pendekatan yang bersifat historis empiris ini sangat diperlukan dalam melihat keberagamaan masyarakat pluralistik. Kedua pendekatan ini saling mengkoreksi, menegur, dan memperbaiki kekurangan yang ada pada kedua pendekatan tersebut. Karena pada dasarnya pendekatan apapun yang digunakan dalam studi agama tidak akan mampu menyelesaikan persoalan kemanusiaan secara sempurna. Nah, pendekatan teologis normatif saja akan menghantarkan masyarakat pada keterkungkungan berpikir, sehingga akan muncullah truth claim yang melalui pendekatan historis empiris akan terlihat seberapa jauh aspek-aspek eksternal seperti aspek sosial, politik, dan ekonomi yang ikut bercampur dalam praktek-praktek ajaran teologis. Nah, di sini tuh teman-teman, Bapak Amin Abdullah berusaha untuk merumuskan kembali penafsiran ulang agar sesuai dengan tujuan dari jiwa agama itu sendiri, dan di sisi yang lain mampu menjawab tuntutan zaman, di mana yang dibutuhkan adalah kemerdekaan berpikir, kreativitas, dan inovasi yang terus-menerus dan menghindari keterkungkungan berpikir tadi. Keterkungkungan berpikir itu salah satu sebabnya adalah paradigma deduktif, ya, di mana meyakini kebenaran tunggal tidak berubah dan dijadikan pedoman mutlak manusia dalam menjalankan kehidupan dan untuk menilai realitas yang ada dengan hukum baku tersebut. Sedangkan yang kedua tadi adalah paradigma keilmuan integratif interkonektif. Nah, paradigma ini juga dibangun sebagai respon atas persoalan masyarakat saat ini, di mana di era globalisasi ini itu banyak memunculkan kompleksitas persoalan kemanusiaan. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, paradigma keilmuan integratif dan interkonektif ini itu merupakan tawaran yang digagas oleh Amin Abdullah dalam menyikapi dikotomi yang cukup tajam antara ilmu umum dan ilmu agama. Mungkin ini saja dari saya berikan ke moderator. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menambahkan ya, teman-teman. Benar apa yang dikatakan Mbak Noni tadi, bahwa keduanya itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain, normativitas dan historisitas ya tentunya. Nah, di era sekarang ini ya, tidak bisa yang namanya berdiri sendiri normativitas tanpa historisitas. Keduanya itu saling diperlukan untuk memahami keberadaan Islam ya kan di tengah masyarakat yang multikultural ini ya kan. Keduanya saling mengoreksi, diharapkan saling menegur dan memperbaiki kekurangan yang ada. Jika normativitas saja gitu, mungkin manusia itu kurang berpikir dan tidak berkembang karena di situ normativitas hanya tertuju pada teks Al-Quran saja. Nah, makanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain antara normativitas dan historisitas. Nah, di sini upaya mendialogkan antara normativitas dan historisitas menghasilkan suatu kekuatan yang valid ya kan untuk mendialog antara teks dan realitas gitu. Nah, jadi kesimpulannya di sini upaya saling sadar bahwasanya adalah bagian dari the body of knowledge. Normativitas dan historisitas itu termasuk bagian dari the body of knowledge dalam studi Islam ya kan, bisa dinamakan dengan sains begitu. Jadi intinya tidak dapat dipisahkan antara normativitas dan historisitas gitu. Terima kasih. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Banyak kekurangan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.